kita mengajar, Anda harus tahu bahwa ada berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pembelajaran. Selain metodenya, selalu ada berbagai faktor lain yang memengaruhi. Misalnya kalau sekarang, ini kan semuanya daring ya. Menurut Anda, kuliah daring dengan luring itu lebih efektif yang mana? Nah, berarti faktor luring atau daring berpengaruh sebetulnya itu. Cuma itu tidak kita teliti ya. Nah, dan misalnya faktor IQ, inteligensi Anda, itu sangat berpengaruh. Ya. Atau faktor ketertarikan Anda, faktor minat misalnya, itu berpengaruh. Kalau Anda tuh fokusnya hanya ke atau tidak suka pada statistik, nah, itu juga akan berpengaruh. Minat dan motivasi itu sangat berpengaruh. Misalnya, ya di sini lah faktor B, faktor sek. Ini maksudnya ada faktor sekolah ya, bukan sekolah, faktor sekolah. Sekolah yang lengkap sarana prasarananya. Ada sekolah yang tidak punya apa-apa, hanya punya kelas, meja kursi, papan tulis, itu pun semua sudah hamok, sudah nggak bagus. Yang satu, tempat kuliah itu begitu lengkap fasilitasnya. Coba Anda ke kampus UNJ, FIS, sudah lengkap semua itu. Nah, menurut Anda kira-kira berbeda atau tidak? Sekolah yang hanya asal sekolah, yang lain sekolah yang begitu lengkap faktor sarana prasarananya. Itu berpengaruh. Kemudian faktor metode dan sekolah juga saling mempengaruhi. Itu namanya varian faktor A vs B. Nah ini. Jadi sekarang kita punya 3 faktor ya, atau 3 jalan ya. Faktor A metode, faktor B sekolah, faktor C A versus B. Nah ini akan kita hitung. Mas Mbak, semakin banyak faktor yang kita hitung, itu rumusnya menjadi semakin rumit. Ya. Jadi rumusnya menjadi semakin rumit. Tetapi Anda tidak perlu khawatir. Anda tidak selalu menghitung manual pakai rumus-rumus kan? Anda tidak saja suruh ngitung pakai rumus kan? Semuanya serba computerized. Yang ngitungnya adalah SPSS. Jadi seperti apapun rumitnya sebuah rumus, buat kita, buat Anda, no problem. Nah, itu yang dulu memengaruhi saya mau belajar statistik. Itu salah satunya itu. Jadi saya belajar statistik itu dulu, padahal zaman saya dulu cuma kalkulator. Belum lagi SPSS, belum ada waktu itu. Tapi ada kalkulator saja, saya sudah senang gitu. Sudah mengalir minat saya. Apalagi sekarang itu. Saya harap Anda ya seperti itu ya, tertarik pada statistik karena kita ngitungnya cepat dan mudah dan cepat. Nah, ini ya. Jadi kalau Anda bingung, Anda cukup lihat saja gambar 7A, 71A dan 71B itu. Harusnya Anda paham. Kalau nggak paham ya repot juga, ya dipaham-pahamkanlah itu. Oke. Sekarang cara menghitung F. Karena ini ada 3 faktor, koefisien F
juga ada 3. Kalau kita hanya punya 1 faktor, F hanya ada 1. Tetapi kalau kita punya 3 faktor yang diuji, ya kita menghitung 3F. Kalau Anda punya 4 faktor yang diujikan, Anda mesti menghitung 4F. Nah, F faktor A, F faktor B, F faktor C, dan seterusnya. Jadi dengan ANAVA 2 jalan, kita akan menghitung banyak perbedaan rata-rata hitung, tetapi dengan sekali hantam gitu loh. Hitung sekali semuanya ketemu. Jadi ini lebih efisien toolnya itu. Kerja sekali semuanya ketemu. Ini F faktor A sama dengan RKA faktor A dibagi RKD. F faktor B, RKA faktor B dibagi RKD. Pembaginya selalu sama, Mbak, Mas. Selalu RKD. Rata-rata hitung kuadrat dalam. Ini. Atau yang disebut within itu. Ingat kan, sebelum Lebaran, within yang saya beri merah-merah itu. Nah, within. Nah, kalau kita punya lebih dari 1 faktor yang dihitung, hipotesisnya juga harus lebih dari 1. Gitu ya. Hipotesisnya juga lebih dari 1. Jadi HO-HA faktor metode atau faktor A, HO dan HA faktor B atau faktor sekolah. Nah, jadi itu semuanya kita hitung dulu. Ingat ya, ANAVA adalah statistik inferensial. Ya. Sehingga semua penghitungan itu dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Ya. Lagi mau ke kita lagi sekarang. Dari mana kau kamu? Tidur ya tadi? Tidak, Bapak. Tadi susah sinyal, Pak. Oh, saya belum minta maaf pada kelas A, karena udah menang wajah tadi itu. Oke. Sekarang cara menghitungnya ya, langkah penghitungannya ya. Ini apa? Kok ada coretan kuning ini? Dari sana ada coretan kuning nggak? Ada, Bapak. Ada, Bapak. Ada. Ini piye kok tahu-tahu ada seperti itu? Bisa dihilangkan, Bapak. Coba host-nya. Oke. Untuk contoh penghitungan dilihat bawah saja, Mas, Pak. Ini cari itu. Contoh penghitungan ANAVA 2 jalan. Ini meneruskan t-test yang dulu, ya. Meneruskan t-test yang dulu. Ya. Di t-test di depan saya beri contoh menghitung kompetensi berbicara dalam bahasa target oleh 2 kelompok mahasiswa
yang bertipe kejiwaan ekstrovert dan introvert kan? Ingat dulu? Nah, di tes itu, ya kalau Anda lihat kembali, hanya saya tuliskan, ini mahasiswa ekstrovert, ini mahasiswa kelompok introvert. Tetapi tidak saya bedakan laki-laki apa perempuan. Nah, sekarang saya bedakan. Ini ya, ada mahasiswa bertipe ekstrovert laki-laki, ekstrovert perempuan. Yang kedua, tipe introvert laki-laki dan introvert perempuan. Nah, sebelumnya Anda perlu buat hipotesis. Hipotesis faktor kejiwaan. Ya, HO. Tidak ada perbedaan akibat faktor kejiwaan. Contoh ini tidak lengkap ya Mas Mbak. Jadi kalau Anda membuat contoh hipotesis, jangan persis di buku saya. Ya. HO. Tidak ada perbedaan. Nah ini perbedaan apa? Mesti begitu. Tidak ada perbedaan kompetensi berbicara bahasa target akibat faktor tipe kejiwaan. Mesti begitu. HA. Ada perbedaan kompetensi berbicara bahasa target akibat faktor kejiwaan. Yang kedua, faktor gender. Ya, faktor gender, kejiwaan gender. Tidak ada perbedaan kompetensi berbicara bahasa target akibat faktor gender, laki perempuan. HA, ada perbedaan kompetensi berbicara bahasa target akibat faktor gender. Coba menurut Anda, kemampuan mahasiswa itu dalam hal statistik antara Anda yang laki dan perempuan berbeda enggak kan faktor gender? Beda. Nah, Berbeda. tenane. Di teori apapun, setahu saya itu menunjukkan tidak ada perbedaan antara kompetensi laki-laki dan perempuan di bidang statistik. Lihat itu jurusan matematika itu. Ibu itu banyak ibunya itu. Yang ahli statistik itu Bu Dhorifa. Sekarang udah Profesor Dr. Dhorifa. Yang ahli evaluasi teori komputer itu Bu Heri Ratnawati, udah profesor itu. Masih muda-muda itu, 40-an. Yang ahli pembelajaran matematika dari segi psikologi itu sekretaris saya, Bu Indah Ratnawati, PhD. Itu sering ke rumah saya itu. Itu ya perempuan. Pinternya nggak ketulungan itu. Perempuan loh itu. Matematika itu. Lihat yang jurusan kimia. Para profesor muda itu perempuan-perempuan. Dan talent ternyata tidak ada beda kompetensi antara laki dan perempuan di bidang ilmu seperti itu. Ya kalau Anda ke masjid itu berbeda, Anda pakai rukong berukut yang tampak cuma wajah, semuanya ditutup. Kalau laki-laki mau ranggo klambi sudah boleh itu. Asal perut ke bawah sampai dengkul dipakai sarung selesai itu. Perempuan nggak boleh. Atau Fortuna mau nyebab gitu, Far? Nggak mau kan? Nah ini kalau seperti itu memang beda itu.
Oke. Datanya kayak di tabel, ya di tabel 7.36. Sudah lihat tabel, Mas, Mbak? Tatap tabel. Oke? Udah. Nah, sekarang gini. Tidak usah terlalu banyak berteori ya. Tapi langsung saja praktek menghitung. Nanti kalau Anda penelitian itu nggak ada teori loh, Mas, Mbak. Semua harus langsung bekerja. Ingat ya, nanti kalau Anda nulis skripsi, tolong catat baik-baik ini. Tidak ada uraian teori di sana. Maksudnya teori metodologi. Nggak ada. Nggak ada teori metode. Tapi langsung metode apa yang Anda pakai. Misalnya penelitian eksperimental. Analis data misalnya memakai ANAVA. Anda nggak perlu menguraikan ANAVA ialah, nggak perlu. Tetapi tetap saja ada sumber rujukannya. Misalnya Anda mengatakan analisis data dilakukan dengan analisis ANAVA 1 jalan atau 2 jalan. Nah, dalam kurung ada rujuk siapa? Ya, misalnya ANAVA 1 jalan dalam kurung, misalnya rujuk saya, Nurgiantoro, Gunawan, Darmarjuki. Tahun berapa? Misalnya tahun berapa itu, Bu? 16 atau 19? Cukup begitu. Tahun berapa, Far? 16. Gimana, Bapak? Tahun berapa kau itu? Buku itu kau? 19. Di buku saya tahun 19. Buku kamu tahun berapa? 19 Bapak, tekan ke 8. Nah, Anda cukup begitu ya. Jadi analisis data dilakukan dengan analisis varian 1 jalan dalam kurung. Nah, pengarang tahun. Gitu saja cukup. Jadi tidak perlu ada uraian ya. Populasi ialah, sampel ialah, tidak perlu. Nah, itu tidak perlu. Itu Fortuna kok udah punya anak ya? Keponakan, Bapak. Oh, kok itu senang ya ditunggu kemudian tuh. Saya ikut kuliah situ. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau Anda lihat di bawahnya kan itu contoh-contoh menghitung pakai manual ya. Nah, untuk ini kalau Anda mau silakan ikuti, mau langsung komputer juga nggak apa-apa. Tapi sekarang kita langsung SPSS saja ya. Oke? Baik, Buka Bapak. SPSS. Buka SPSS. Lama ya. Iya, Pak. Nah, ini udah keluar. Oke, tampak dari sana? Mbak. Tampak, Bapak. Ayo sekarang dibuka tabel halaman 7.
0,36. Halaman berapa itu, Mas, Mbak? 218. 270. 89 Bapak. Oh, 69. Oke. 89. Oke. Sekarang ditulis. Buka variable view. Ya. Pertama, jiwa. Maksudnya itu faktor kejiwaan ya. Jiwa itu faktor kejiwaan. Label, nah ini kejiwaan. Pakai faktor juga boleh ya. Faktor kejiwaan. Ya. Faktor kejiwaan. Mas, Mbak, faktor kejiwaan itu nominal atau interval? Nominal Bapak. Final, Pak. Tolong dijawab. Faktor kejiwaan itu skala nominal apa interval? Nominal Bapak. Nominal Bapak. Yang jawab cuma satu orang. Nominal apa interval? Final, Pak. Oh, no apa in? Oh, Pak. No. Nominal, Bapak. Oke, nominal ya. Maka ini diisi nominal ya. Kalau nominal ini diisi kalau nominal. 1 X extrovert. Oke. 2 introvert. Oke. Nah, ini diisi. Nah, itu. 2. Gender. Tadi ada gender kan? Gender dituliskan gender. Gender juga. Nah. 1. Kau perempuan dulu apa laki-laki dulu kau? Kalau di tabel itu perempuan dulu, Bapak. Ditambah apa? Perempuan dulu, Pak, kalau di tabel. Nah, udah biar perempuan dulu ya. Ya, Ini kalau Pak. di nomor 2 kan sering ribut nih orang itu. Betul. Selalu minta nomor 1 saja. Nomor 2, laki-laki ya. Kau itu nanti kamu harus ngalah sama perempuan loh itu. Apalagi kalau kamu udah nikah itu. Wow, wong wedok tuh ribut saja itu. Nah, Wartuna,
Di rumah yang ngomong ibu apa bapak? Ibu. Ibu, nah itu ngakui. Oke, ini FBS akan peringatan Dies Natalis ke-59 ya, FBS bulan Mei ini. Nah, tolong lucu enggak? Saya enggak diundang, dan ibu saya diundang malah. Ini barusan saya terima undangan. Tapi untuk ibu, bukan untuk saya. Tak jawab, Bapak malah nggak dapat undangan toh Mbak, gitu. Jawab, nggih Pak. Lihat betapa lucunya itu. Lewang yang wong ebes itu saya ya marah diundang. Tapi ya sudahlah. Sekarang variabel ketiga apa Mas Mbak? Bicara ya, misalnya bicara. Kompetensi berbicara. Kompetensi berbicara itu interval apa nominal? Interval, Bapak. Nah, kalau interval di volume kosong ya. Kalau interval di volume kosong. Jadi biar none. Di Mister diganti scale. Nah, seperti itu. Udah seperti itu semua, Mas, Mbak? Sudah, Bapak. Tolong mengikuti saya ya. Oke. Dan ambil data view di bawah. Data view. Ya. Kalau udah ditabelkan tuh enak itu. Sedang jiwa. Ekstrovert tadi berapa? 1 ya? Ekstrovert 1 kan? Iya, Bapak. Nah, tulis 1. 1 sampai 10 kali. Dan kalau ke bawah ya, ini 1 semua. Sampai 20. Nah, 1 semua. Sekarang gender ke bawah. Perempuan tadi berapa? 1 apa 2? 1. Tulis 1. 10 kali. Ya. Mulai ke 11, laki-laki 2. Nah, sudah. Bisa meneruskan sini, Mbak, Mas? Bisa meneruskan? Bisa, Bapak. Nomor 21 di jiwa ditulis berapa? 2, Pak. Ditulis angka 2. berapa kali? 20. Berapa? 20. 20 kali. Betul, Mbak. Dia ayo. Payu tenan kowe. Tulis 2. 2 sampai 20 kali. Dan 40 kali. Sekarang gender. Gender nomor 21. Disangka berapa, Mbak? 1 sampai nomor Jadi angka? 20.
Dan siapa angka apa? 1 apa 2? 1. Berapa kali? 10 kali. 10. Tulis 1 10 kali. Iya. Sepuluh kali ya. Nah, nomor 31 diisi angka berapa? 2. Berapa kali? 10 kali. Nah, ini. Oke. Jadi kita tidak kayak ngitung pakai manual ya. Nanti kita akan minta tolong pada SPSS untuk menghitungkan. Nah, sekarang diisi bicara. Ya, jadi ini diisi angka berapa di sini, Mas, Mbak? Diisi nomor 1, bisa diisi 80. 80. Di bawahnya diisi 80. 80. Di bawahnya diisi 8. berapa? 78. 78 dan seterusnya. Diisi sendiri. Mas, Mbak, Anda yang Muslim, saya sarankan ambil puasa lagi 6 hari pada bulan Syawal ini ya. Kamu Halo, Muslim Pak. atau non? Saya Muslim, Bapak. Nah, jadi selama bulan Syawal ini ambil puasa lagi 6 hari ya. Insya Allah, Bapak. Ya, itu pahalanya sama dengan berpuasa 1 tahun. Tetapi kalau Anda hutangnya disaur dulu ya. Anda utang berapa hari kok? Nggak ada, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tinggal kalau perempuan pasti ada hutang itu. Dia ayo hutang enggak, yuk. Iya, Bapak. Nah, itu disaur dulu, baru sholat, baru apa? Puasa Syawal. Ya, saudara tahu ya, hari ini saya sudah kembali berpuasa saya. Sudah selesai apa belum? Sudah, Bapak. Sudah. Mas, Mbak, sudah selesai semua? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Oke. Ayo, sekarang kita lakukan analisisnya. Ya.
dilakukan analisisnya. Sebelumnya Anda perlu tahu ya, bahwa itu juga perlu uji persyaratan. Ya. Pertama adalah uji normalitas, itu ya. Pertama uji normalitas, dan kedua uji homogenitas. Sama ya, kalau homogenitas nanti sudah dihitungkan oleh SPSS. Sedangkan untuk uji persyaratan, ya, untuk uji persyaratan itu persyaratan normalitas, ya. Untuk uji normalitas kita harus uji sendiri. Pakai apa kok? Pakai apa uji normalitas? Analyze, descriptive, explore, Deskriptif, Bapak. terus ambil Explore. explore. Oke. Mulai ya, ambil analyze. Kemudian ambil general linear model. Ya. Ambil general linear model. Sudah? Sudah? Ambil multivariate. Ambil multivariate. Sudah? Sudah. Udah kok? Sudah, Bapak. Diklik. Oke, klik. Nih. Udah tampak seperti punya saya atau belum? Sudah, Bapak. Ini tampak nggak dari sana, multivariate ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Iya, Oke. Bapak. Sekarang paling atas. Kolom atas. Dependent variable. Kita isi apa dependent variable? Ini ada 3 variabel. Variabel dependent-nya atau variabel terikatnya mana? Ini ya. Kompetensi bukan, Bapak. Kompetensi berbicara. Itu. Ini dependent variable. Nah, yang 2 ini faktor. Ini ya pindah ya. Sini. Ini. Sini. Nah, gitu. Sudah? Sudah. Sekarang kita lihat banyak option. Ya, option. Deskriptif kita minta. Homogeneity, tolong diklik homogeneity ya. J, Pak. Sudah? Ambil deskriptif, ambil homogeneity test. Sudah? Continue. Ya. Ini ada yang salah ini. Ini ada yang salah ini. Punya Anda, oke, udah biru, biru atau belum? Oke. Belum bisa, Bapak. Belum, Pak. Belum bisa, Bapak. Ini harusnya sudah ini. Option. Ini ada yang salah nih. Harusnya sudah itu.
Apa yang salah ya ini? Coba Anda lihat di buku saya itu kan udah seperti itu kan? Mohon maaf Bapak, Ya, kalau di buku itu tadi setelah kita mengambil general linear models itu yang diambil univariate Pak, bukan multi. Ini saya tadi mencoba mengambil univariate itu keluar Pak hasilnya. bisa. Tapi tadi kita multi, nggih Pak. Jadi bisa. Bisa Bapak. Coba diulangi. Seperti ini udah benar apa belum? Di awal Bapak, jadi dari analyze itu kan general linear models. Kayak tak ulangi ya. Coba Ya Pak, analyze, diambil, general linear. Kemudian linear itu model, yang univariate Pak. yang di atas kan? Pak. Yang di atas ya. Terus Univariate. ambil, Ya yang paling atas Pak. diambil Yang apa? atas, univariate Pak. Bukan yang multi. Oh iya. Betul. Itu yang kompetensi berbicara dependent variable Ya, Pak. bentar. Ini di sini. Oh iya, saya keliru ambil yang multivariate ya. Harusnya univariate. Ya. Jadi keliru kecil saya sudah salah ya. Ya. Option diisi deskriptif dan homogeneity test. Sudah begitu? Gitu Bapak. Baik. Continue. Nah, sekarang sudah oke. Udah semua bisa, Mas? Bisa Analyze diambil univariate. Kenapa uni? Lah kan cuma satu, berbicara saja. Oke ya, Mas, Mbak semua ya. Siap? Oke. Nggih, Pak. Oke. Punya saya udah ketemu. Nah, ini. Coba dilihat dari atas. Tipe kejiwaan, ekstrovert, introvert, semuanya 20 ya. Cocok enggak? Cocok. Kemudian deskriptif, mean dan standard deviation.
Dicocokkan, cocok nggak punya kamu? Cocok, Bapak. Cocok? Cocok. Cocok, Pak. Cocok, Bapak. Ini Mbak Nailel kemana ini? Kok yang adanya gambar burung? Oh, bersembunyi. Oke, berikutnya. Nah, ini ya. Ini uji homogenitas. Jadi kalau Anda tadi klik homogenitas ya, udah dihitungkan uji persyaratan homogenitas. Nah, karena kita ingin menguji perbedaan rata-rata hitung, ya, perbedaan rata-rata hitung, maka yang diambil adalah based on mean, ya, based on mean. Jadi baris paling atas, ya, pada based on mean. Punya kamu berapa sig-nya? Sig punya Anda berapa? (0,362) Pak. Kalau di tempat saya kok 3.362. Pada kamu berapa? 362, Bapak. 362, Bapak. 362. Oke, jadi sama ya. 362. Kemudian ini tadi saya klik uji heteroskedasticity. Anda nggak ada ini, nggak apa-apa. Anda lihat yang paling bawah saja. Test between subject effect. Ya. Jadi uji ya subjek atau efek, efektivitas atau efek subjek. Subjek itu apa? Jiwa, gender, dan jiwa versus gender. 3 ya. 1 uji faktor kejiwaan, 2 gender, 3 jiwa versus gender. Dilihat sig-nya, sig pada jiwa. Di tempat saya 12,984. Cocok nggak dengan punya kamu? Cocok, Bapak. Ya, Cocok, Bapak. cocok. Kemudian gender titik 122. Sama? Sama, Bapak. Jiwa versus gender titik 156. Oke? Sama, Bapak. Sama. Oke. Sekarang sig. Dari ketiga faktor tadi, yang sig-nya di bawah 5%, yang mana? Jiwa, gender, atau jiwa versus gender? Lihat di sig. Yang sig-nya, ya sig-nya itu di bawah 5%. Jiwa berapa? Bapak. Jiwa, Sig Bapak. pada jiwa berapa? 0,001. 001. 0,001. Itu kalau persen berapa itu? Kalikan 100. 0,1%. Ya kan? Nah, jadi pada jiwa itu signifikan. Anda kembali ke hipotesis. HO berbunyi, tidak ada perbedaan faktor, tidak ada perbedaan kompetensi berbicara akibat faktor kejiwaan. Itu HO. Ditolak apa diterima? Hipotesis berbunyi, tidak ada perbedaan kompetensi berbicara, bahasa target, akibat faktor kejiwaan. HO itu ditolak atau diterima?
HO ditolak, Pak. HO ditolak, HA diterima, Bapak. Ditolak. Loh kok kamu ditolak kok? Loh, nggak usah ngelamar Ayu karo Fortuna kok pasti ditolak itu. HA. Kalau HO ditolak, maka HA pasti diterima. Betul kan? Terima kok, loh kok Terima, Pak. diterima. Jadi ada perbedaan kompetensi berbicara yang disebabkan oleh faktor kejiwaan, yaitu faktor ekstrovert dan introvert. Itu loh Fortuna, ternyata ceriwis itu ya ada gunanya ya. Iya kan? Ekstrovert itu ceriwis kok. Ekstrovert itu ceriwis. Mudah berbicara, mudah bergaul. Introvert itu pendiam. Silakan kamu introspeksi. Apakah kamu cepat kenal orang lain? Misalnya Anda di kereta atau di pesawat atau di mana saja, jejer, langsung ngobrol atau diem saja. Ya kok. Langsung ngobrol, Pak, biasanya, Pak. Terus kenal, udah kenal maksud saya itu loh. Ya, kadang-kadang yang ngobrol, Pak. Kalau Gitu toh. Iya. Saya pernah dari Medan ke Jogja. Waktu turun di Jakarta, dari Medan sampai turun Jakarta tuh jejer saya tuh seorang perempuan yang cantik. Saya tuh nggak enak kalau akan memulai ngobrol tuh karena saya orang tua itu. Saya diem saja. Sampai pesawat mendarat saya masih diem saja. Setelah saya mendarat saya bertanya, Mbak mau kemana? Jakarta atau masih? Saya masih transit Pak. Saya ke Jogja. Nah, bilang ke Jogja. Oh, Mbak ke Jogja? Iya, saya juga ke Jogja itu. Jogja di mana Mbak? Saya Klaten Pak. Nah, setelah itu kami ngobrol dari Jakarta sampai Jogja ya ngobrol itu. Padahal dari Medan Jakarta diam saja. Padahal itu hampir 3 jam itu. Merembai pura-pura tidur itu. Atau memang tidur betulan, nggak tahu saya. Oke. Sekarang faktor gender. Faktor laki dan perempuan. Sik berapa, Por? 0,729, Bapak. Nah, ini kalau persen berapa? 7,29%. Apakah ini signifikan atau tidak? Signifikan, Bapak. Signifikan apa nih? Tidak signifikan kan? Tidak. Ya. Artinya kalau kita itu membedakan laki dan perempuan hanya berdasarkan gender saja, itu ternyata tidak berbeda. Artinya kemampuan masalah laki dan perempuan itu kurang lebih sama. Ya. Kurang lebih sama. Ya. Tolong Mbak, yang bersembunyi menampakkan diri. Via Kurnia, Nabila, Adela, Winarni, Laila, Yunita, Rosadian, Susanti, Winarni, Adela, Nabila, Rosadian. Ini masuk enggak sih? Ini yang hadir hanya 69 ya. Yang hadir hanya 69. Seharusnya 80. Jadi ada 11 Anda yang tidak hadir. Tolong Mas Mbak dicatat. Fortuna dicatat yang nggak masuk siapa itu. Kelas B siapa? Kelas B siapa Mas? Yahra? Kelas B?
Siapa hostnya kelas B? Lah, kelas B ini piye ngomong ora nyauri. Kok kelas B itu siapa kok? Anggita, Bapak. Ya, Anggita, Bapak. Anita. Anggita. Mana? Kalau Granat Dewi itu A atau B? A, A, Bapak. Oh, A. Anisantor Andriani B. Kok menang wae iki piye sih? Oke. Serang lanjutnya. Lihat angka di bawah itu. Ya. Coba sekarang paling atas corrected model. Ini ya. 613475. Tolong dibagi dengan yang paling bawah. Corrected total. Dihitung pakai kalkulator. Corrected model dibagi corrected total. Dihitung pakai kalkulatorku. Sudah ketemu? Sudah, Bapak. Berapa ketemunya? 0,269. Titik 9. 269. Sama dengan di bawah ini enggak? Sama. Nah, sama ya. Sekarang apa arti R square atau R kuadrat 0,269? Nah, apa artinya? Jadi R kuadrat, ya, R kuadrat itu adalah faktor determinan. Ya. Itu adalah faktor determinan, faktor penentu. Faktor penentu. Yaitu untuk menguji efektivitas model. Di buku itu nomor 5 itu. Halaman 297 nomor 5. Yaitu untuk menguji efektivitas model. Modelnya apa? Jadi begitu ya. Modelnya apa? Modelnya adalah kita menguji kompetensi berbicara berdasarkan dua faktor tadi itu, yaitu faktor tipe kejiwaan dan faktor gender. Tak ulangi ya, R kuadrat itu adalah koefisien determinan yang menunjukkan seberapa tinggi efektivitas yang diuji. Seberapa tinggi efektivitas model yang diuji. Modelnya adalah seberapa tinggi faktor gender dan kejiwaan atau faktor kejiwaan dan gender memengaruhi kompetensi berbicara. Atau dibalik ya boleh. Modelnya adalah
Ya. Apakah kemampuan berbicara bahasa target itu dipengaruhi oleh faktor kejiwaan, yaitu ekstrovert dan introvert, dan juga gender, yaitu perempuan dan laki-laki. Nah, ternyata indeksnya adalah titik 269. Kalau itu dipersenkan sama dengan 26,9%. Artinya apa? Artinya faktor kejiwaan dan gender itu memengaruhi kompetensi berbicara bahasa target para siswa atau mahasiswa sebesar 26%. Ya. Jadi memengaruhi sebesar 26,9% atau dibulatkan sebesar 27%. Itu menurut Anda tinggi atau tidak itu, Mas, Mbak? Tidak, Bapak, rendah. Ingat, ini yang kita uji kan hanya faktor ekstrovert introvert. Yang lain faktor apa? Faktor penguasaan struktur bahasa, faktor penguasaan diksi, faktor konteks, faktor lain. Yang lain itu. Jadi faktor kejiwaan saja dan gender, tapi gender tidak berpengaruh ya. Faktor kejiwaan saja boleh dibilang memengaruhi sebesar 27%. Nah, cukup tinggi ya. Ini ada pendatang baru 5 orang. Dan terakhir itu Ahmad Hilmi. Baru saja bergabung. Jadi Ahmad Hilmi kan ketua kelas A ya. Betul, Por? Ya, Bapak. Baru saja Bapak. bergabung. Baru saja bergabung. Mohon Ada maaf, Pak. adakah tulisan di tempat Anda? Barusan bergabung 3 orang dan 2 orang tadi. Dan ada nama-nama. Di tempat saya ada. Ahmad Hilmi, intern dari ini. Nah, jadi baru saja masuk. Hebat ya. Setelah kuliah akan selesai baru gabung gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi saya ulangi, faktor kejiwaan yaitu tipe introvert atau ekstrovert mahasiswa itu berpengaruh terhadap kompetensi berbicara bahasa target sebesar 27%. Itu tinggi, Mbak Ayu. Cukup tinggi itu. Contoh lain begini. Ayu tuh kalau kuliah di UN ya, sekarang kan kuliah, apakah faktor orang tua itu berpengaruh? Nah, itu bisa dihitung, Mbak. Berapa persen orang tua berpengaruh terhadap keberhasilan studi Anda? Bisa diangkakan. Saya yakin berpengaruh. Mau mencoba? Ayo. Orang tua suruh ngambek, nggak usah ngasih biaya kepada kita. Nggak usah ngasih makan kita. Ada pihak sekolah begitu? Nggak usah ngasih cinta kasih kepada kita. Nah, kok kamu punya cewek belum, kok? Sekarang pertanyaannya begini, apakah pacar, cewek atau cowok itu berpengaruh terhadap studi Anda? Berpengaruh nggak, kok? Kira-kira, wae. Kira-kira berpengaruh, Bapak. Kira-kira berpengaruh. Pak Gia, berpengaruh nggak, Pak G? Berpengaruh, Pak. Besar nggak? Besar. Ya dihitung saja bisa diangkakan itu ya.
Nah ini, jadi kan pacar kita tuh nggak kuliah, orang tua tidak kuliah, tetapi mereka tuh besar pengaruhnya pada kita, gitu. Jadi Anda jangan sombong ya, jangan, yang pintar kan saya, percayalah, kalau coba berbekal pintar saja, Anda mengabaikan faktor yang lain, hasilnya tetap saja tidak bagus. Kita itu kan homo sapien itu. Oke, sampai di situ Mas Mbak ada pertanyaan? Tidak ya kok? Belum, Bapak. Oh, dulu ya bilang belum, sekarang bilang belum. Nah, ini untuk latihan Mas Mbak. Untuk latihan ya. Tadi dilanjutkan, kok Mas Mbak semua dilanjutkan. Hitung persyaratan normalitasnya. Hitung persyaratan normalitasnya. Coba kembali ke data, Mas Mbak. Kembali ke data. Ya. Sudah kembali ke data? Ambil deskriptif, ambil explore. Sudah? Sudah. Ya. Kembali ke data, ambil deskriptif, ambil explore. Persis tadi memasukkannya. Badan list diisi berbicara, faktor list diisi jiwa dan gender. Ya. Setelah itu ya oke. Nah, oke. Udah ketemu? Udah ketemu kan? Sudah, Bapak. Nah, itu dilihat berapa. Untuk latihan di rumah ya. Untuk latihan di rumah, coba Anda hitung tabel 73.9. Anda kerjakan itu, ikuti. Ya. Tabel 3.9. Sudah? Dan latihan nomor 3. Latihan nomor 3. Latihan nomor 3. Halaman 304, 305.
Untuk latihan di rumah ya, atau sesudah ini. Atau sesudah ini. Oke. Sekarang presensi dulu ya Mas Mbak semua ya. Kenapa dua jalan? Sisilia nggak masuk ya? Sisilia? Pak, Wartuna, Sisilia masuk nggak? Tidak, Bapak. Tidak pernah masuk itu. Gea, ada tadi? Salsabila? Tidak ada, Mbak Salsa. Salsabila nggak masuk? Ya, Bapak. Ada? Salsabila? Tidak ada, Bapak. Tidak ada. Nur Hidayatul Islam. Hadir, Bapak. Agamamu apa? Nur. Wong Islam, Bapak. Wong jeneng kok jenengan agama. Dia. Saya hadir, Bapak. Hadir. Marhatul Latifah. Hadir, Bapak. Hadir. Marhatul. Winarni Widyastuti. Hadir, Bapak. Oh, sekarang yang hadir 77 mahasiswa. Lah ini, kamu itu sering menipu saya. Waktu kuliah tadi hanya 6968 jumlah mahasiswa. Sekarang udah 77 orang. Coba Mas Mbak yang berusaha hadir, malu enggak kalau seperti itu? Kok, kalau kamu malu enggak kok? Malu, Bapak. Hanya datang setelah kan di absen itu. Amanda, ada ya? Hadir, Bapak. Naura, Saya, Bapak, hadir. Penny, Saya, Bapak, hadir. Moko, Afria, Malia, Afria. Saya Bapak hadir. Hadir enggak? Hadir. Bapak. Febriana, Galuh. Hadir, Bapak. Febriana hadir, Hadir Pak. Bapak. Nggih. Masuk tidak ya? Desilve, Hadir, Bapak. Adela. Hadir, Bapak. Mana Adela mana? Ini tadi Ini, Bapak, sembunyi. saya. Anda tuh tadi sembunyi, enggak menampakkan diri. Kenapa, Sinyal, Dek? Bapak. Sinyal, Apa? Bapak. Oh, Sinyal. sinyal. Enak ya menyalahkan sinyal. Aisyah, Hadir Pak. mana ini Aisyah? Tiah Ayu, tadi ada. Haryo, Hadir, Bapak. sembunyi saja. Rachel, Hadir Bapak. oke, Rachel. Rosa Dian Susanti. Rosa Ya, hadir ya? sepertinya terkendala sinyal, Bapak. Kok tahu terkendala sinyal? Tadi Mbak Rosa Tadi juga, Bapak. konfirmasi Tadi di sudah kelas. Oh, join, Bapak. sekarang 78 yang hadir ini. Oke, Rosa apa lagi? Hadir ya. Boleh sang boleh. Ya. Udah nang paut. Paut. Iya.
Ada tamu. Alia. Alia Aulo. Devlo. Alia hadir Bapak. Rosa hadir Bapak, tadi sedang berusaha masuk. Fahratul Khairu Nisa. Ya Ratu hadir Bapak. Iya. Oh ya Ratul. Siti Nur Hasanah. Hadir Bapak. Oke. Rismawati. Hadir Bapak. Mustika Sayakti Lucy. Hadir Bapak. Oke. Nabila. Hadir Bapak. Nabila, Anda tuh termasuk sering tidak hadir loh itu. Kenapa? Mohon maaf Pak, tadi udah coba on cam tapi malah keluar Pak. Oh, kamu kok kayak nangis tuh kenapa? Sedang Entah tidak nangis enak. ya? Enggak Pak, sedang tidak enak badan. Ya, entah barusan nangis kamu. Enggak Pak. Oh, kok kapan lagi anak lagi kok? Nggak tahu Pak, jauh Pak itu Pak. Oh, Hananto kali itu ya. Anak Aryo Diponggo. Nuril Rahmanisa. Hadir Bapak. Oktaveni. Hadir Bapak. Mana oh ini Oktaveni. Adlina Sahria. Hadir Bapak. Oke. Kirana Dewi Naraswari. Hadir Bapak. Kanifah. Ini juga sering nggak ada di Kanifah itu. Kanifah. Ada nggak, Far? Tidak ada di room Zoom Bapak. Oh, ini. Kayak ini sering nggak ada di Kanifah ini. Ahmad Naufal Hilmi. Hadir Pak, hadir. Barusan datang ya. Sudah join Pak tadi, terus ganti device ke laptop. Masuk tempat saya berita bahwa kamu hadir itu. Haifa. Haifa. Far, masuk nggak Far? Haifa. Kok? Tadi ada Haifa Bapak. masuk nggak? Tidak. Oh tadi ada Bapak tapi terpental. Oh, terpental. Aku jadi masuk nggak kalau seperti itu? Muwahidah. Hadir Bapak. Mana kok lama, Cak? Oh, ini. Gerak-gerak terus nggak pasti dah. Nailil. Hadir Bapak. Safrina Nur. Hadir Bapak. Herlinda Prames. Hadir Bapak. Herlinda Prames. Kemudian Arunastuti. Hadir Bapak. Oke. Dwistati. Hadir Pak. Hadir. Oke, hadir. Hananto Sudarsono. Hadir Pak. Oh, gantian karo Aryo Diponggo. Kirana Fortuna hadir. Anissa Rizky Firman. Hadir Bapak. Yosa Darwaksa. Yosa. Hadir Bapak. Bapak izin konfirmasi. Apa? Itu Mbak Rosa tadi hadir tapi kan terkendala sinyal jadi tidak bisa menjawab Bapak. Terus tadi sempat terpental. Sudah tidak saya anggap masuk kan tadi? Tadi masih tidak hadir Bapak. Coba cek Rosa ya. Iya. Ini mana? Ini hadir. Iya Bapak, betul itu hadir. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Oke, sekarang kelas B. Hanafa 2 jalan. Regina, Mbak. Hadir Bapak. Hadir? Hadir.
Mana? Oh ini Regina. Uliana Resanti. Bapak. Azizah Rizka Koirunisa. Hadir Bapak. Laila. Hadir Bapak. Un. Hadir Bapak. Hanifah Lutfiana. Hadir Bapak. Yang A tadi Hanifah siapa ya? Setiana Dwi Saputri. Hadir Bapak. Kurnia Fitri Handayani. Hadir Bapak. Anissa Nur Andriani. Hadir Bapak. Lintang. Hadir Bapak. Bella Nanda. Hadir Bapak. Faik. Hadir Bapak. Faik Lutfiana Dewi. Isana Maziyah. Hadir Bapak. Renggo. Renggo. Hadir Bapak. Mana Renggo? Ini Renggo. Saya Bapak. Putri Arifah. Hadir Bapak. Khairina. Hadir Bapak. Ada? Hadir. Oke, hadir. Hadir Pak. Alianisa Maulidina. Alianisa. Gak hadir. Kok menang wae kita kok lagi? Alianisa hadir Bapak. Kok menang wae gitu? Itu mic-nya terkendala, Apa? Bapak. Yulfa. Hadir Bapak. Di Yulfa. Yulfa ini rajin tidak hadir. Dina Putri Setianingsih. Hadir Pak. Hanifah Sitima. Hadir Bapak Hanifah. Nah ini Hanifah Sitima Sitok. Rahma Hayu. Hadir Bapak. Kavita Al. Hadir Bapak. Ini Kavita. Oh ini. Anggita Ratnaning Tias Amargo. Hadir Bapak. Amargo apa Mbak? Oh, Amarsa atau Amargo? Amarsa. Amarsa. Nah kok sini oh Amarsa. Yanuba. Hadir Pak. Di. Kok Di sini Pak. kayak putranya Gus Dur. Yanuba. Dinda Ayu Putri. Hadir Bapak. Novica. Hadir Pak. Novica. Kok Ca kok ora tahu ngopo sih Ca? Novita, Novica. Anissa Yulfa. Hadir Bapak. Oke. Abror, Fahmi. Hadir Pak. Abror. Oke. Di Jogja atau di mana Bror? Kamu Bror? Di Jogja Pak. Aslinya dari mana? Bengkulu? Virgin. Virgin. Oh ada, Virgin hadir. Diana Nur Arda. Hadir Pak. Ya. Aftin Mega Nafi Nuraini. Hadir Bapak. Oke, ada Buana Tunggadewi. Hadir Bapak. Ini Bapak lu senang cerita sejarah ini. Kan Ratu Mojopahit itu. Kalau kamu Ratu Wadus. Via Kurnia Susanti. Hadir Pak. Oke. Farhana Maulida. Hadir Bapak. Oke. Mita Lutfiana. Hadir Bapak. Oke. Rana Dahikah. Hadir Bapak. Coba dibaca nama kamu. Rana Dahikah Ramadhanti Wah, Bapak. sulitnya Rana Dahikah Ramadhanti Sakti Kori Fatihah. Hadir Bapak. Dibaca nama kamu, Chef. Di Kori Fatihah. Fatihah apa Fatihah? Fatihah. Kora Sakti Kori Al-Baqarah. Al-Baqarah kan lembu. Oke. Ini kelas B datang semua.
Datang semua Bapak. Tadi saya Iya. cek datang semua. Oke. Jadi Mas Mbak sekalian, ini kan hari pertama setelah Idul Fitri. Saya yakin ada banyak kesalahan, kekurangan, kekhilafan, dan lain-lain yang tidak berkenan di hati Anda. Untuk itu, saya sebagai orang tua, mohon maaf nggih, semua saja. Juga sebaliknya, tuh saya maafkan. Tetapi tolong ya, Anda yang sering membohongi saya itu, sekarang cobalah berhenti itu. Misalnya Hilmi tadi itu, maksud detik-detik terakhir baru masuk setelah saya tanyakan yang nggak hadir siapa itu. Tadi 4 atau 5 orang yang datang begitu. Kuliah hanya 8, 6, 9. Setelah di absen ada 7 mahasiswa. Cuma harus seperti itu gimana itu? Atau mendadak nyambung setelah di absen. Nah, hal-hal yang seperti itu tolong dikurangi ya. Tolong dikurangi itu. Kenapa? Anda itu untuk ukuran saya masih bocah. Untuk ukuran saya. Nah, oleh karena itu ya sebagai anak-anak, sebagai anak yang sudah mulai dewasa, ingat loh, Anda itu sudah dewasa loh itu. Apalagi secara fisik. Tapi secara kejiwaan mungkin belum terlalu dewasa. Ya, berusaha sebaik-baiknya. Oke, begitu Mas Mbak semua. Cukup ya. Tadi untuk latihan di rumah, nanti filenya dikumpulkan kayak biasanya itu ya. Moko atau Fortuna, Hanifah, sekian dulu, mohon maaf. Akhirul kalam, billahi wal taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sehat selalu Bapak. Kangen-kangenan, karena ini hari pertama masuk ya. Monggo lah kangen-kangenan. Misalnya Abror kangen Fortuna, kangen Moko, silahkan saja. Saya cabut ya. Baik Bapak. Ya.